Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang dirahmati Allah. Berita terbaru, Caimin tebar ancaman kepada Prabowo. Kenapa, Cak? Sebagaimana kita ketahui bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mengancam bakal membentuk poros baru jika Gerindra menggandeng sosok dari luar koalisi untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Koalisinya dengan Gerindra saat ini masih mandek pada pembahasan soal sosok calon presiden. Kedua partai saat ini belum mengambil keputusan soal capres yang akan diusung. Katanya sudah level serius sampai ke wilayah dan pokoknya ini koalisi yang akan menang begitu. Bahkan kabarnya yang sebelumnya itu mengatakan ya akan ada partai baru bergabung. Nah, kalau seperti ini, ya inilah politik ya. Di satu sisi katanya hasil muktamar memutuskan agar PKB mengusung dirinya, yaitu Caimin di Pilpres. Di lain pihak, Gerindra kata dia juga ngotot memajukan Prabowo. Caimin percaya diri bakal membentuk poros baru jika Prabowo sampai berpasangan dengan sosok lain di luar koalisi. Saya bikin komposisi lain kalau gitu, rahasia, kata Caimin di kantor DPP PKB Jakarta Senin 21 November 2022. Ini seperti dilansir oleh CNN.com. Artinya Caimin sangat serius ya di dalam keinginannya untuk berkoalisi dengan Gerindra. Bahkan dalam konteks ini sudah sangat sensitif ya, bisa dikatakan begitu, tanda petik. Caimin sampai kemudian mengeluarkan ya tanda petik ancaman kepada Gerindra ataupun Prabowo. Ini bisa dikatakan ya kalau dalam dunia anak muda Caimin cinta banget atau sangat ya berambisi untuk betul-betul berpasangan dengan Prabowo. Sekalipun dalam konteks itu maka Caimin harus mengalah karena Prabowo juga mau jadi presiden. Nah, mengapa kemudian muncul ancaman itu? Nah, menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo ya berduet dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya itu terbuka saja. Dia bilang ya waktu tentu saja berjalan. Nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden dan dengan siapa Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden, kata Muzani kepada wartawan di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta 21 November 2022 seperti dilansir oleh liputan6.com. Kalau kita perhatikan kalimat dari Sekjen Gerindra ini menunjukkan bahwa ada indikasi atau seakan-akan Gerindra tidak serius dengan PKB. Ya, ungkapan berjalan waktu, ya kan nanti sama-sama kita lihat. Nah, kalau memang betul-betul koalisi PKB dan Gerindra, seharusnya kan jelas dan tegas tuh ucapan seorang sekjen. Ya, Pak Prabowo pasti sama Pak Muhaimin karena kami sudah berkoalisi, ya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kan begitu mestinya. Nah, ini kita tidak menjumpai itu. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian Caimin di pikiranrakyat.com itu juga dikutip ucapannya bahwa saya bikin komposisi lain. Dalam kurung jika duet Prabowo Ganjar terrealisasi, ujarnya saat ditemui DPP PKB Jakarta Pusat Senin 21 November 2022. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, ketika media sebelum ini katakanlah memberikan sorotan yang cukup tajam kepada koalisi perubahan yang katanya rapuh, layu sebelum berkembang dan seterusnya, ternyata ini kemudian menjadi satu indikasi kuat menimpa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Kalau seorang Caimin sebagai orang yang begitu antusias, serius bertemu Prabowo dan Gerindra kemudian ingin membangun koalisi yang solid, ternyata kemudian menebar ancaman, ya terlepas dari apa yang kemudian secara hidden yang kita tidak bisa baca dari aspek yang muncul di media, kita bisa melihat satu data bahwa
mereka belum betul-betul solid dalam koalisi. Bahkan Gerindra sendiri dengan apa yang disampaikan sekjen dari partai tersebut menunjukkan bahwa belum terlalu serius ataupun sangat serius, apalagi sampai pada tahap final untuk memasangkan Prabowo dengan Caimin. Nah, kalau dilihat indikasi nama Ganjar disandingkan dengan Prabowo, ada kemungkinan itu adalah agenda PDIP yang akan membentuk koalisi dengan Gerindra. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin PDIP mau hanya menjadi seorang cawapres, mengingat dia adalah partai pemenang pemilu dan Megawati mengatakan dia ingin hat-trick. Itu berarti harus dari PDIP jadi presiden. Setidak-tidaknya dalam konteks kekuatan perolehan suara dan hasil pemilu, itulah mentalitas PDIP. Akan tetapi kalau melihat realistis dari sisi misalnya calon dari PDIP, yang misalnya Ganjar itu juga mengalami satu hambatan karena kinerja dan sapuan ataupun datangnya gelombang PHK dan juga banjir yang menimpa Jawa Tengah, kemudian juga sanksi yang diberikan PDIP kepada Ganjar. Di sisi lain Puan Maharani dikabarkan elektabilitasnya selalu di bawah. Ini bukan soal yang mudah untuk diselesaikan oleh PDIP. Nah, sahabat kalian yang dirahmati Allah, nah sekarang kita lihat apakah ancaman dari Caimin itu akan berarti serius dalam pengertian betul-betul memberikan sebuah pressure secara psikologis kepada Prabowo dan Gerindra? Kita lihat, ya ini ada sebuah amatan dari Direktur Eksekutif Parameter Politik ya Indonesia, yaitu Adi Prayitno, menilai bahwa PKB ini akan sulit membentuk poros koalisi pada pemilu 2024, terutama setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau dilihat misalnya kenapa dia bisa diterima oleh Gerindra, sebenarnya Gerindra mungkin pandangannya adalah oke, ini lumayan ini suara dari PKB untuk bisa mendukung keinginan ataupun obsesi dari Gerindra itu sendiri. Nah, jadi tidak kemudian bisa dilihat bahwa munculnya Gerindra atau munculnya PKB mendekat pada Gerindra sebagai satu hal yang betul-betul dinilai strategis atau Gerindra sangat membutuhkan PKB itu sendiri. Mengapa demikian, kata Adi Prayitno? Ada dua hal yang membuat PKB sulit membentuk poros koalisi. Pertama, elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin tak meningkat signifikan. Nah, itu ya. Kedua, PKB tak masuk 3 besar suara terbanyak di DPR. Bahkan nyaris mustahil PKB bentuk koalisi karena P3 dan PAN sudah saling menguncikan diri dengan Golkar. Kecuali ada tawaran menarik dari PKB buat P3 dan PAN, tapi itu akan rumit, ujarnya. Artinya kalau dilihat dari komposisi atau amatan dari pengamat tadi, posisi PKB sebenarnya akan semakin rumit nanti, apalagi kalau sudah menebar ancaman ya. Kira-kira kemana PKB akan berlabuh? Kalau dia mau membuat komposisi baru dengan partai mana misalnya? Apakah mungkin dengan PDIP? Apakah kemudian bergabung dengan koalisi perubahan? Nah, itu tidak mungkin karena kalimatnya akan membuat komposisi baru, berarti PKB yang akan menjadi leader di dalam pembentukan koalisi. Apakah mengajak PKS dan Demokrat? Ya, itu juga sulit mengingat keduanya juga sudah mulai sangat dekat dan solid dengan koalisi perubahan dengan capresnya adalah Anies Baswedan. Nah, di sini apakah kemudian ancaman ini betul-betul menjadi sebuah pressure bagi partai lain, Gerindra terutama, ataukah ancaman ini semakin menyulitkan langkah PKB untuk membangun satu koalisi di 2024? Ini akan menjadi satu tinjauan yang menarik, dan tentu saja Caimin dengan segala kalkulasi politiknya selama ini, dia selalu berada di dalam posisi yang memiliki ya kekuatan untuk bergabung di dalam koalisi pemerintahan, dan itu merupakan satu pilihan yang tentu saja ya merupakan satu pilihan yang berangkat dari kalkulasi politik yang bagaimanapun itu adalah sebuah dalam tanda kutip kecerdasan. Dan akankah Caimin kemudian mampu
betul-betul mewujudkan ambisinya membangun poros baru, komposisi baru, atau bahkan koalisi baru. Kita sama-sama menanti ke depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.